Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, apa yang membedakan perusahaan mampu bertahan melintasi zaman dengan perusahaan yang runtuh karena skandal atau kesalahan? Seringkali jawabannya bukanlah produk yang hebat atau marketing yang masif, melainkan sebuah fondasi yang tak terlihat yang disebut good corporate governance. Di video kali ini, kita akan membahas studi corporate governance di Indonesia dari mata kuliah tata kelola perusahaan kelas G. Sebelum masuk ke pembahasan materinya, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Saya Indrian Arsya Nandito dengan NBI 201, dan juga ada rekan kelompok saya yang bernama Saskia Flanifolia Matulesi dengan NBI 159, Natania Arinda dengan NBI 135, dan Sepia Wicaksono dengan NBI 199. Mari kita mulai dengan konsep yang paling fundamental atau dasar, yaitu nilai perusahaan. Apa itu nilai perusahaan dan mengapa krusial? Seringkali kita berpikir tujuan perusahaan adalah laba, namun kerangka strategis yang benar menempatkan maksimalisasi nilai perusahaan sebagai tujuan utamanya. Mengapa? Karena menurut Brigham and Houston, inilah yang secara langsung meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Nilai perusahaan bukanlah sekedar angka aset di laporan keuangan. Ia juga cerminan dari kepercayaan pasar. Harga saham yang tinggi seperti yang dikemukakan oleh Fama adalah representasi paling nyata dari nilai perusahaan. Ini menandakan bahwa investor tidak hanya melihat kinerja kita pada hari ini, tetapi mereka percaya pada prospek kita di masa depan. Kepercayaan inilah mata uang yang paling berharga di dalam dunia bisnis. Lalu bagaimana secara teknis nilai perusahaan ini diciptakan? Yang pertama, melalui struktur modal yang optimal. Seperti yang dijelaskan oleh studi Modigliani and Miller, manajemen harus menemukan racikan yang pas antara utang dan modal sendiri untuk mencapai biaya modal atau cost of capital yang serendah mungkin. Hal tersebut merujuk kepada pembahasan berikutnya di mana menekan cost of capital. Mengapa hal ini sangat penting? Karena biaya modal yang rendah secara langsung membuka ruang bagi profitabilitas yang tinggi. Seperti di poin berikutnya, profitabilitas inilah yang dalam kacamata teori sinyal merupakan pesan terkuat yang bisa kita kirimkan kepada pasar. Ini adalah sinyal bahwa perusahaan dikelola dengan baik dan prospeknya cerah, yang secara alami akan mendorong investor untuk menghargai perusahaan kita lebih tinggi. Disinilah Good Corporate Governance atau GCG masuk sebagai penghubung strategis. GCG secara fundamental menjawab masalah klasik dalam bisnis yang disebut dengan teori agensi. Bagaimana memastikan manajemen sebagai agen bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham sebagai prinsipal. GCG menyediakan kerangka pengawasan untuk memastikan hal tersebut. Dengan adanya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang baik, resiko bagi investor menurun. Kepercayaan mereka meningkat. Hasilnya, nilai perusahaan pun meningkat. Ini bukan sekedar teori. Studi oleh Mitten and Clapper di berbagai negara, baik maju maupun berkembang, secara konsisten membuktikan bahwa perusahaan dengan GCG yang baik secara terukur memiliki profitabilitas, dan nilai pasar yang lebih unggul. Jadi, GCG bukanlah beban kepatuhan, melainkan sebuah investasi yang sangat strategis. Sekarang mari kita lihat konteks GCG di Indonesia. Perjalanan GCG di negara ini memiliki titik awal yang cukup dramatis, yaitu melalui krisis finansial pada tahun 1997-1998. Krisis ini menjadi momen kebenaran
yang mengungkap betapa rapuhnya fondasi tata kelola perusahaan Indonesia pada saat itu. Sebagai respons dan juga bagian dari kesepakatan dengan IMF, pemerintah mengambil langkah bersejarah dengan membentuk KNKCG pada tahun 1999. Ini adalah langkah formal pertama Indonesia untuk membangun sebuah kerangka GCG nasional. Tujuannya sangat jelas dan mendesak, yaitu membangun kembali kepercayaan investor yang telah hilang. Namun, memiliki regulasi adalah satu hal, sementara mengimplementasikannya adalah hal yang lain. Realitas di lapangan menunjukkan tantangan yang sangat besar. Bahkan jika melihat grafik rata-rata harga saham antara tahun 2010 hingga 2016, trennya cenderung menurun. Ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan yang seharusnya menjadi tujuan utama justru tidak tercapai. Ini adalah bukti nyata adanya kesenjangan antara aturan GCG yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi. Ini juga merupakan sinyal kegagalan tata kelola perusahaan yang ekstrim. Tantangan ini menjadi semakin jelas ketika kita membandingkan antara Indonesia dengan negara-negara lain di Asia, seperti yang terlihat pada tabel. Data dari Asian Corporate Governance Association ini mungkin sulit diterima, tapi ini adalah fakta. Terlihat dari tahun 2010 hingga 2018, skor GCG Indonesia secara konsisten berada di papan bawah, yaitu di peringkat ke-11 di antara 11 ranking yang ada di slide ini. Rendahnya kesadaran juga terlihat dari partisipasi perusahaan dalam asesmen GCG. Dari ratusan perusahaan publik, hanya segelintir yang secara sukarela mengikuti evaluasi. Ini adalah sebuah panggilan bagi kita semua untuk berbenah. Kita tidak bisa lagi melihat GCG hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai pilar daya saing. Lalu ada bukti empiris peningkatan moral nilai perusahaan, di mana pada sesi ini akan disajikan hasil penelitian pentingnya corporate governance dan beragam metode pengukuran variabel yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Yang pertama yaitu ada nilai perusahaan, di mana harga yang bersedia dibayar oleh investor dan bisa dilihat dari harga saham. Harga saham yang meningkat dapat menggambarkan kenaikan pada nilai perusahaan. Lalu, pengukuran kinerja perusahaan menggunakan harga pasar saham, yaitu market value added dan economic value added. Market value added adalah perbedaan nilai pasar ekuitas dan jumlah modal ekuitas. Sedangkan economic value added adalah perbedaan laba operasi setelah pajak dan biaya modal setelah pajak. Adapun analisis rasio yang merupakan ukuran nilai perusahaan yang dikaitkan dengan harga saham meliputi price earning ratio, price book value, lalu ada market book ratio, serta Tobinski. Tobinski sendiri merupakan indikator penguji efektivitas perusahaan dari perspektif investasi yang menunjukkan prestasi manajemen puncak. Lalu yang kedua ada corporate governance, di mana para peneliti sebelumnya menggunakan pengukuran corporate governance secara sederhana dan lebih didominasi menggunakan karakteristik dewan komisaris yang meliputi ukuran dewan komisaris, pendidikan anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah rapat dewan komisaris. Penggunaan indeks juga bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang implementasi corporate governance dalam perusahaan. Lalu, beberapa peneliti juga menggunakan variabel kepemilikan institusional, struktur kepemilikan, hak pemegang saham, dan komposisi direktur dalam mengukur praktek corporate governance. Lalu, penggunaan corporate governance index juga bisa menggambarkan praktek corporate governance secara menyeluruh. Lalu yang ketiga ada cost of capital, di mana
Cost of capital ini dapat dihitung secara individu dan secara keseluruhan. Cost of capital sendiri merupakan biaya modal dari seluruh jenis modal yang digunakan. Biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital dapat digunakan dalam memperhitungkan biaya modal secara keseluruhan karena biaya modal berbeda-beda untuk masing-masing jenis modal. Salah satu pendekatan pengukuran biaya modal yang banyak digunakan untuk melakukan estimasi adalah pendekatan capital asset pricing model yang diperkenalkan oleh Trainer, Sharpe, dan Leitner. Lalu model capital asset pricing model ini merupakan pengembangan teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz dengan memperkenalkan istilah baru yaitu risiko sistematik dan risiko spesifik. Indeks rata-rata dari 5 indikator corporate governance. Pertama, ada hak pemegang saham, di mana perusahaan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan perusahaan memperhatikan kepentingan pemegang saham. Dua, perlakuan yang adil bagi pemegang saham, di mana tidak terdapat kasus insiden trading yang melibatkan direksi dan komisaris, transaksi pihak terkait yang mempengaruhi perusahaan, tidak terdapat kasus ketidakpatuhan sehubungan dengan transaksi pihak terkait dan pemberitaan pertemuan pemegang saham umum. Tiga, peran pemangku kepentingan di mana kebijakan perusahaan yang terkait kesalahan kesejahteraan karyawan, pemangku kepentingan utama, masalah lingkungan insentif jangka panjang bagi karyawan. 4. Pengungkapan dan transparansi informasi perubahan struktur kepemilikan, kualitas laporan keuangan, transaksi saham yang dilakukan oleh direksi. 5. Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi yang terdiri dari peraturan tata kelola, laporan Dewan Komisaris dalam laporan tahunan, visi misi perusahaan, pelatihan tata kelola bagi direksi, serta laporan aktivitas Dewan Direksi dan Komisaris. Keterkaitan corporate governance dalam peningkatan nilai perusahaan. Pertama, pengaruh corporate governance terhadap nilai perusahaan, di mana corporate governance yaitu mekanisme tata kelola perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan karena terjadinya peningkatan kepercayaan investor saham dan hutang atas pengelolaan perusahaan. 5. Kepemilikan manajerial yang mengakibatkan penurunannya produktivitas sebagai berikut. Pertama, pasar tidak merespon secara langsung pelaksanaan corporate governance yang diterapkan oleh perusahaan, melainkan membutuhkan waktu hingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan sehingga direspon pasar. Kedua, penerapan corporate governance kurang menjadi perhatian bagi investor karena dalam penerapannya dimungkinkan perusahaan hanya memenuhi aturan. Ketiga, corporate governance belum dijalankan oleh perusahaan secara menyeluruh dari satu kesatuan mekanisme tata kelola, sehingga kurang dirasakan manfaatnya bagi para peningkatan nilai perusahaan. Keempat, corporate governance termasuk di dalamnya kehadiran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Independen, di mana kehadirannya dapat berfungsi sebagai pengawasan. Diharapkan memberikan dampak yang tinggi terhadap nilai perusahaan. Kelima, mekanisme corporate governance berupa tingkat managerial ownership dan dapat berdampak negatif terhadap nilai perusahaan karena efek entrapment atau pertahanan. Selanjutnya yaitu pengaruh corporate governance terhadap cost of capital. Nah, di sini corporate governance ini berperan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan membangun budaya kerja yang sehat. Nah, dengan penerapan corporate governance yang baik, dapat menciptakan kepercayaan investor dan kreditur, sehingga perusahaan berpeluang mendapatkan biaya pendanaan atau cost of capital yang lebih rendah. Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Maclean tahun 1976, di mana corporate governance sendiri berfungsi untuk membatasi perilaku oportunis agen dan mengurangi asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Fama tahun 1980 dan Clarke tahun 2008, yaitu di mana corporate governance yang baik menurunkan risiko keagenan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pengelolaan perusahaan. Efek dari penerapan
corporate governance ini berdampak pada investor utang karena mereka dapat menilai langsung sistem tata kelola internal dari perusahaan. Nah, melalui prinsip corporate governance, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness, corporate governance membentuk sistem monitoring efek yang menekankan biaya pengawasan, meningkatkan akuntabilitas manajemen, dan memperkuat reputasi perusahaan di mata investor. Selanjutnya, terdapat beberapa penelitian yang mendukung pengaruh positif corporate governance terhadap penurunan cost of capital. Yang pertama yaitu penelitian Doji dan teman-teman 2007, di mana dalam penelitian ini menemukan bahwa tata kelola perusahaan yang sehat dapat menurunkan biaya pembiayaan. Kemudian penelitian Byun dan teman-teman tahun 2008 di Korea juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan praktek corporate governance yang baik memiliki biaya modal yang lebih rendah karena adanya perlindungan terhadap hak pemegang saham. Selanjutnya penelitian oleh Chen dan kawan-kawan tahun 2009 di 25 negara berkembang. Di sini menemukan bahwa tingkat corporate governance yang tinggi berhubungan negatif dengan biaya ekuitas, terutama di negara-negara dengan perlindungan hukum investor yang lemah. Kemudian ada juga penelitian oleh Huang di Amerika Serikat pada 2009 yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial yang tinggi dapat menurunkan biaya modal ekuitas karena kepentingan manajer menjadi selaras dengan pemegang saham. Kemudian ada penelitian dari Ram di Malaysia dan Gomez di Portugal yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan kualitas corporate governance yang tinggi memiliki biaya ekuitas dan biaya hutang yang lebih rendah. Sementara itu, penelitian Sikhal di India menemukan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan internal juga berhubungan negatif dengan cost of capital. Dari seluruh bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas good corporate governance ini secara konsisten dapat menurunkan cost of capital perusahaan. Tata kelola yang baik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan investor. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengaruh corporate governance terhadap nilai perusahaan melalui cost of capital. Seperti yang diketahui bahwa good corporate governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar berjalan efektif, efisien, dan transparansi. Dengan GCK yang baik, dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya, pengawasan manajemen, dan kualitas laporan keuangan, dan juga mengurangi asimetri informasi dan perilaku opportunistic manajemen terhadap pemegang saham. Adapun hubungan antara corporate governance melalui cost of capital terhadap nilai perusahaan yaitu yang pertama, melalui implementasi corporate governance yang baik akan terjadi transparansi dan akuntabilitas yang meningkat dan laporan keuangan yang lebih andal. Kemudian yang kedua, dapat menurunkan asimetri informasi, di mana investor lebih percaya dan risiko investasi menurun. Yang ketiga, dapat menurunkan cost of capital, di mana perusahaan lebih mudah mengakses pendanaan yang murah. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan, di mana profitabilitas dan harga saham naik dan menciptakan nilai bagi pemegang saham.
Selanjutnya, hal ini sejalan dengan teori keagenan di mana corporate governance mengurangi konflik keagenan dan risiko. Nah, adapun hal tersebut didukung oleh penelitian-penelitian empiris, yaitu Wang tahun 2010, yang menemukan bahwa corporate governance ini meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kepercayaan investor. Penelitian oleh Brigham 2011 dan penelitian oleh Eijkman dan Zatter 2006 yang menemukan bahwa cost of capital yang rendah dapat mempengaruhi nilai perusahaan atau dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian ada penelitian oleh Clarke 2008 di mana corporate governance yang efektif dapat menekan risiko dan meningkatkan nilai perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan corporate governance yang baik dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan investor. Yang kedua, menurunkan cost of capital. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan nilai dan kekayaan bagi pemegang saham. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait studi corporate governance di Indonesia. Terima kasih.